Salam bagi kita semuanya, saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah epistel Minggu tanggal 16 Maret tahun 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Tema khotbah kita pada saat ini menyaksikan kemurahan Tuhan. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka tetap kuat dan kokoh dalam pendiriannya mengikut Kristus walaupun berbagai masalah yang harus dihadapi, berbagai ejekan dan penganiayaan dari sekitar mereka karena mereka mengikut Kristus. Tetapi satu hal yang pasti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, supaya jemaat di Filipi itu tidak goyah, mereka tetap setia mengikut Tuhan dalam setiap permasalahan yang terjadi, supaya mereka lebih fokus kepada Tuhan, lebih fokus kepada Kristus ketimbang mengutamakan hal-hal yang duniawi. Di dalam suratnya ini bahwa jemaat yang ada di Filipi pada saat itu menghadapi tantangan yang besar dalam menghadapi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Injil Kristus. Paulus menegaskan bahwa keselamatan didapatkan bukan karena kekuatan dan usaha manusia, melainkan karena anugerah Allah yang diterima melalui iman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Di dalam firman ini bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat itu supaya orang-orang Kristen tidak menyimpang dari iman mereka kepada Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, pertama sekali bahwa Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk meneladani, mencontoh dan melihat kehidupan para rasul dan juga Rasul Paulus yang tetap berpusat kepada Kristus. Sekalipun bahwa Rasul Paulus menghadapi masalah, menghadapi tantangan, dan bahkan dia dipenjara karena memberitakan Injil Kristus, tetapi dia tetap berpusat kepada Kristus. Dia tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Dia tetap teguh
di dalam imannya kepada Tuhan dalam hidupnya sehari-hari, sekalipun bisa kita katakan bahwa tubuhnya, dagingnya sakit karena berada di tengah-tengah penjara. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan supaya jemaat itu tetap meneladani hidup yang berfokus kepada Kristus, tidak berfokus kepada hal-hal yang duniawi. Karena apa yang duniawi, hal-hal yang duniawi itu semuanya bersifat sementara dan semuanya itu adalah akan lenyap. Oleh karena itu bahwa kuasa Tuhan dan Injil Kristus lebih besar dari semua penderitaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kuasa firman dan kuasa Kristus, pengenalan kita kepada Tuhan harus lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, bahwa Kristus harus lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terlebih bahwa Kristus harus lebih berharga dari hal-hal yang duniawi. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus supaya jemaat di Filipi itu benar-benar bahwa di dalam hidupnya bahwa Kristus adalah segalanya. Karena pada saat itu banyak ajaran-ajaran yang palsu, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka, banyak ajaran yang menyatakan dan mendesak mereka supaya meninggalkan imannya. Tetapi tantangan dan masalah dan segala tekanan yang datang dari luar kepada jemaat Filipi itu, Rasul Paulus menyampaikan supaya mereka tidak fokus kepada hal-hal duniawi, tetapi mereka supaya fokus kepada Kristus dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudara, dalam ayat 19 disampaikan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Siapakah yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan Rasul Paulus ini adalah orang-orang atau ada kelompok-kelompok menjadi seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus ini adalah orang yang melawan, orang yang memberontak, dan orang yang tidak suka, tidak senang terhadap Injil Kristus itu. Mereka menentang Injil Kristus dan pemberitaan itu dalam kehidupan mereka, dalam kelompok mereka. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa mereka itu adalah yang seteru salib Kristus itu, bahwa kesudahan mereka kebinasaan. Dan inilah tantangan terbesar yang dihadapi oleh jemaat Filipi pada saat itu, adanya seteru salib Kristus, adanya orang-orang yang tidak suka dan menyerang pengikut-pengikut Kristus pada saat itu. Dan yang mereka andalkan adalah bahwa mereka lebih menyenangi, lebih suka kepada hal-hal yang bersifat sementara. Misalnya bahwa Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi bahwa yang penting bagi mereka, mereka dapat makan, mereka dapat mengisi perut. Maka yang lebih utama bagi mereka adalah kehidupan sementara ini, kehidupan yang bersenang-senang ini, kehidupan yang hidup dalam pesta pora, kehidupan yang menyenangkan tubuh dan menyenangkan daging. Oleh karena itu ini katakan oleh Rasul Paulus bahwa inilah seteru salib Kristus. Maka jemaat Filipi supaya waspada bahwa di dalam hidup ini, di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak boleh, kalau kita sudah mengikuti Kristus, kita tidak boleh selalu membawa hanya karena keinginan daging. Kalau keinginan daging ini yang enak-enak saja, keinginan daging ini adalah yang
bisa melakukan segala sesuatu termasuk melawan Kristus. Saudara-saudara, dalam menghadapi semuanya itu Rasul Paulus menyampaikan supaya jemaat itu tetap kuat, supaya jemaat itu tetap berdiri teguh dalam ayat pasal 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Saudara, sekalipun kita menjadi orang yang percaya menjadi pengikut Kristus, banyak sekali tantangan, hambatan, tekanan yang kita hadapi. Sama yang dihadapi oleh jemaat Filipi. Mereka menghadapi tantangan dan tekanan dari luar. Tetapi satu kata kuncinya, bahwa kita harus tetap berdiri teguh. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, maka mereka akan selalu menyaksikan kemurahan Tuhan. Apa itu kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan itu bahwa keselamatan telah diberikan bagi kita dengan cuma-cuma. Bahwa Tuhan telah memberikan kita keselamatan bukan karena usaha dan kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi itu diberikan dengan cuma-cuma dan kita menerimanya di dalam iman. Maka anugerah Tuhan itu lebih besar dari setiap tantangan dan masalah. Maka kita tidak tertuju kepada hal yang duniawi, kita tidak tertuju kepada hal-hal yang duniawi yang bersifat sementara ini. Kewargaan kita adalah bukan di dunia ini, tetapi kewargaan kita adalah kewargaan surga. Sekalipun kita tinggal pada saat ini di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita adalah supaya kita menjadi masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, itulah kemurahan Allah, bahwa bagi setiap orang yang percaya bahwa Tuhan menyediakan baginya tempat keselamatan, yaitu surga. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, melalui firman ini bahwa kita diajak untuk meneladani Rasul Paulus yang selalu setia berpusat pada Kristus, setia dan teguh pada iman. Maka bagaimanapun yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, mari kita tetap setia dan teguh pada iman kita dan hidup kita berpusat kepada Kristus. Yang kedua, bahwa Yesus lebih berharga dari apapun. Bahwa Yesus, kuasa Yesus lebih besar dari semua yang ada. Oleh karena itu, bahwa hidup kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan hidup kita menjadi seteru salib Kristus, tetapi kita harus seturut dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita tetap berdiri teguh, beriman dengan setia kepada Tuhan walaupun menghadapi berbagai masalah. Dan mari kita mengingat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah kemurahan hati Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.